Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semansa semuanya, kembali lagi di YouTube channel SMA Negeri 1 Majenang. Nah, kali ini kita akan mengadakan podcast yang ke-7 bersama salah satu guru senior di SMA Negeri 1 Majenang. Siapa lagi kalau bukan Bapak Adi. Hai Pak Adi. Assalamualaikum. Halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya buka dulu maskernya ya, biar Boleh. enak ngomongnya. Iya, biar terlihat jelas juga Iya, nanti kalau ada auranya. yang mangkling. Saya buka juga nggak nih, Pak? Oh iya. Oh, buka juga ya. Oke, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Adi ya. Pak Adi apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini pasti tuh alumni Semansa, pasti nggak asing lah ya sama Bapak yang satu ini. Beliau juga dulunya termasuk salah satu guru yang hits, yang banyak sekali penggemarnya, terutama di kalangan siswa MIPA ya. Karena Bapak Adi ini adalah guru Kimia. Pasti teman-teman MIPA pada tahu lah ya sama Bapak yang satu ini. Oke Pak, kita mau tanya-tanya sedikit tentang Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ya nggak sedikit, boleh. banyak lah Pak. Wani Soalnya, Piro. wah, Wani Piro teman-teman, aduh Jan. Berapa Pak? Soalnya lumayan banyak nih Pak yang penasaran sama Pak Adi gitu kan. Soalnya kalau dilihat dari jauh kan Pak Adi, wah sosok Pak Adi tuh tegas gitu ya Pak ya. Terus Serem. cool ya. Ganteng gitu ya. Tapi coba kita kulik sedikit-sedikit ya teman-teman agar ya tahu sisi lain Pak Adi. Kita lihat Pak Adi dari sisi yang lain gitu ya. Apakah Pak Adi semenakutkan yang teman-teman pikirkan atau bahkan kebalikannya? Oke Pak Adi, pertanyaan pertama. Aha. Ini udah kayak nanya apa ya? Kayak di mata Najwa nih rasanya ini. Berani banget ini murid nanya ke gitu ke guru, ya Allah. Maaf ya Pak ya, ini kan hanya di podcast ya Pak ya. Iya. Nanti di belakang begini lagi. Oke Pak Adi. Ya. Pak Adi selain mengajar di SMA Negeri 1 Majenang, keseharian Pak Adi tuh di rumah apa Pak kesibukannya? Waduh, kalau kerjaan di rumah kayaknya nggak ada habisnya deh. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. 24 jam sehari nggak cukup. Iya. Jadi saya termasuk orang yang sangat menghargai istri deh. Wah, luar biasa. Karena memang saya melihat pekerjaan wanita, ibu rumah tangga itu luar biasa. Apalagi istri saya juga bekerja sama dengan saya, posisinya sebagai seorang guru, jadi luar biasa. Ya. Jadi sibuk juga di rumah ya selain Pak ya? itu, saya juga kebetulan dipercaya untuk mengelola pondok, namanya Pondok Pesantren Minhaji Rosyidin di Majenang. Iya. Saya di situ dikasih sampiran ya, bukan keinginan tapi memang dikasih sampiran untuk mengurus pondok itu sebagai ketua pondok. Jadi saya juga ikut andil lah di dalam dunia lain, tapi masih berhubungan dengan dunia pendidikan. Nah Pak, saya penasaran nih, sebelum mengajar, ini kan Bapak juga memiliki jenjang pendidikan ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak dari Bapak mungkin, yuk dari TK lah ya teman-teman. Dari TK, jauh banget biar nih. sekalian lengkap gitu Pak. Monggo Wah, Pak. ini berarti lama nih, bisa 22 tahun lebih ini. Kalau dari TK sampai selesai sekolah ini ya. Ya, TK itu termasuk paling menyenangkan buat saya karena di sana betul-betul kita bebas berekspresi ya. Umur 5 tahun saya masuk TK, kemudian umur 6 tahun masuk SD, tapi di SD saya bukan 6 tahun, tapi 6,5 tahun. Karena waktu itu kalau tidak salah tahun 75 Menteri Pendidikannya Pak Profesor Daud Yusuf itu tahun pelajarannya dirubah ke bulan Juni sampai sekarang ini, bulan Juli. Sehingga tambah 1 semester, sehingga SD-nya yang seangkatan dengan saya ya 6 tahun setengah. Saya lulus SD tahun 89, kemudian SD-nya saya pindah-pindah di Magelang, di Purbalingga, akhirnya lulus di Magelang. Kemudian melanjutkan SMP di Magelang, lulus tahun 82. Kemudian melanjutkan SMA di Purbalingga, di SMA Negeri 1 Purbalingga. Lulus tahun berapa? 85 berarti. 85. Begitu. Terus melanjutkan ke UNY, jurusan kimia. Karena saya termasuk keluarga besar, adik-adik saya banyak, keluarga saya keluarga besar, dan saya dari keluarga yang sangat-sangat biasa. Saya menyadari itu, akhirnya saya mengambil program kuliah yang bisa cepat selesai dan cepat mendapatkan pekerjaan untuk mengurangi beban orang tua. Saya ngambil program Diplomatika Kimia,
lulus tahun 88, dan karena itu program ikatan dinas, jadi kita ada perjanjian waktu itu harus mau ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Saya ditempatkan di Riau, dan tahun 96 saya baru bisa menyelesaikan S1 saya setelah pindah ke Jawa. Kemudian saya bosan belajar kimia terus, tidak ada tantangan, H2 ditambah O2 menjadi H2O. Jelas seperti itu, sudah pasti jawabannya. Akhirnya saya S2-nya mengambil jurusan sosial. Iya, ambil jurusan sosial. Tapi pertama ngambil jurusan sosial itu, waduh, repot sekali. Yang biasanya kita sudah pasti-pasti aja, ternyata kalau sosial itu beda banget gitu loh. Perlu penyesuaian cukup lama deh. Insya Allah seperti itu secara singkat riwayat pendidikan saya. Ya, jadi Pak Adi ini berarti kimia itu maksudnya pendidikan kimia atau kimia murni? Pendidikan kimia di UNY ya Pak? Betul. Wah, berarti Pak Adi ini salah satu alumni UNY. Itu yang di belakang juga alumni UNY. Pak RJ. Kameramen kita. Iya. Ya, terus banyak juga nih Pak anak semansa yang setelah lulus dari semansa ini melanjutkan ke UNY. Wah, ternyata siapa dulu Pak? Sama-sama alma mater UNY. Ini murid saya juga, sekarang sudah menjadi teman saya. Iya, sekarang ya. Ini sama juga, ini murid Bapak juga. Sama. Dia, tapi kalau dia di itu ya, di UPI ya? Iya, saya di UPI. Itu jadi Pak Adi ini adalah lulusan D3 Pendidikan Kimia di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi melanjutkan S1 Kimia juga. Iya, sosial, kemudian S2-nya berarti ya Pak ya? S2-nya Magister Management di Solo, di apa namanya itu, apa ya kampusnya namanya? Bapak lupa loh kampusnya. Soalnya cuma sebentar di sana. Kalau di UNJ kan lama ya. Iya. Nah, kalau di S2-nya itu cuma sebentar, jadi lupa namanya. Namanya STIE, Adi Unggul Birawa. Oh, STIE. Kalau dulu itu namanya Akademi Keuangan dan Perbankan. Nah, setelah kesini kemudian menjadi STIE. Iya. Begitu. Jadi belajar ekonomi saya. Belajar ekonomi juga, wah. Belajar sosial, belajar sosiologi, belajar perilaku pasar, belajar perilaku konsumen. Wah, luar biasa. Ini Bapak masuk IPA IPS masuk sebenarnya. Tapi sekarang mengajarnya lebih ke kimia ya Pak ya, di pendidikan kimia. Oke, itu adalah riwayat pendidikan dari Bapak Adi. Ternyata Bapak juga berpindah-pindah ya Pak, dari Magelang, ke Purbalingga, ke Jogja, ke Solo, dan akhirnya ke Pekanbaru, ke Majenang. Ciamis dulu. Sebelum ke Majenang saya pindah dulu ke Ciamis. Jadi bahasa saya banyak loh. Bisa dari semua kecil bahasa. sudah biasa bahasa ngapak sama bahasa apa namanya? Kalau orang sini bilangnya Bandek. Ya. Dari kecil sudah biasa itu. Kemudian setelah pindah ke Pekanbaru, saya menguasai bahasa Padang otomatis. Termasuk penyuka masakan Padang, terutama rendang. Terutama kalau di Padang itu yang paling terkenal nasi kapau. Nasi luar biasa kapau. itu. Ya. Pak, Kemudian pindah ke Ciamis, alhamdulillah juga ngerti bahasa Sunda. Sunda sekarang dikit sudah ya Pak jarang ya? dipakai, jadi agak susah juga. Bapak masih ingat bahasa Padang sedikit-sedikit mungkin Pak? Sakete. Sakete. Bukan seketia ya, sakete sedikit. Sedikit. Kalau di sana di apa bahasanya disingkat-singkat. Gimana kabarnya? Gitu misalnya. Itu Ba'akaba gitu. Ba'akaba. Apa kabar? Akaba. Itu ya, sedikit bahasa Padang dari Pak Adi. Iya. Bapak itu kan mengambil pendidikan kimia. Nah, motivasi Bapak mengambil jurusan itu apa? Apakah Bapak udah suka dari kimia dari bayi atau gimana? Ya kan takutnya gitu Pak, orang udah kimia itu udah mendarah daging dari bayi gitu. Ya. Gimana Pak? Ya, saya tertarik dengan kimia tuh setelah kelas 2 SMP sebenarnya. Jadi saya punya kakak perempuan, itu sudah SMA, dia punya buku-buku SMA, salah satunya buku kimia itu. Dan dari kelas 2 SMP itulah kemudian saya baca-baca buku kakak saya itu. Dari sekian banyak buku, saya yang paling menarik itu kimia. Saya sebenarnya waktu itu motivasinya kepengen tahu bagaimana sih cara membuat bom gitu. Kenapa Einstein bisa membuat bom yang luar biasa dahsyatnya seperti itu. Seandainya ini digunakan untuk kemanusiaan, misalnya energinya digunakan untuk listrik, pembangkit listrik nuklir kalau sekarang ya, wah itu mesti akan membawa kesejahteraan itu ya, tidak untuk menghancurkan. Itu termotivasi sejak dari SMP ketika membaca sejarah bagaimana Perang Dunia Kedua ya, yang Hiroshima dan Nagasaki bom. Nah, kemudian saya baca itu bom seperti apa.
Nah, terus kemudian ternyata ini materi kimia. Jadi begitu masuk SMA saya sudah langsung saya senang dengan kimia. Iya. Jadi waktu SMA itu sudah bercita-cita ingin masuk ke jurusan teknik nuklir sebenarnya. Oh gitu. Kebetulan kakak saya yang satu juga masuk jurusan teknik nuklir, tapi saya tidak diterima. Belum rezeki. Mirip-mirip dengan teknik nuklir nggak apa-apa lah. Akhirnya saya masuk jurusan pendidikan kimia. Mendidik calon pembuat nuklir. Lebih keren loh Pak daripada nuklir. Saya nggak tahu nih alumni SMA negeri ada yang masuk jurusan teknik nuklir belum ini. Nah, buat alumni yang mungkin mendaftar di situ, keterima di situ bisa komen ya di bawah. Iya, Pak betul, Adi nanti bisa kali ngobrol-ngobrol bikin bom. Proyek membuat bom. Nah, ternyata kan nuklir kan pengetahuannya luas sekali ya, tidak sekedar betul. untuk bom atom tapi juga untuk kesehatan. Kan kedokteran nuklir juga sudah ada sekarang. Jadi ternyata motivasi Pak Adi ini out of the box sekali ya teman-teman. Motivasinya adalah ingin membuat bom. Awalnya masih iya. anak-anak gitu. Dan sekarang jadilah guru kimia. Wah, gitu teman-teman ya. Saya sekarang cukup ngerti menarik. bagaimana cara membuat bom itu. Tapi mau membuat nggak Pak? Tapi tidak akan pernah. Tidak akan pernah membuat. Cukup tahu saja. Cukup tahu saja. Berarti motivasi itu sekarang udah tercapai ya Pak, udah tahu gitu. Oke Pak, itu tadi adalah motivasi mengambil jurusan kimia. Ya. Nah, kalau yang pilihan kedua sebenarnya, pilihan keduanya ya. Karena pilihan pertama bukan rezekinya berarti ya Pak betul, ya. Memang bukan garis hidup saya di situ. Iya. Kalau yang S2-nya motivasinya adalah untuk mewarnai hidup. Karena supaya hidup menjadi berwarna. Iya, Kan taman itu kalau bunganya cuma satu monoton nggak indah iya, kan? betul. Tapi kalau berwarna-warni jadi iya, indah. betul. Motivasinya teman-teman. Nah, Pak, untuk waktu kuliah ini ada pengalaman yang menarik nggak nih Pak? Nah, ini saya yang paling menarik justru ketika ngambil S2 itu, seperti tadi ceritakan di depan itu. Iya. Begitu pertama saya masuk ngambil jurusan ekonomi, bingung saya. 2-3 bulan pertama tuh saya shock. Nggak ngerti ini harus bagaimana. Karena kita nggak terbiasa hidup seperti orang sosial. Ternyata kalau sosial itu satu pertanyaan jawabannya bisa macam-macam. Tergantung situasi kondisi, tergantung juga tempatnya. Gitu loh. Nah, suatu saat saya membaca hasil penelitian yang sifatnya general bahwa usia harapan hidup itu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Gitu. Nah, kenapa orang Jepang itu usianya panjang-panjang? Ya salah satunya karena mereka hidupnya sudah sejahtera, gitu. Sehingga harapan hidup lebih panjang. Nah, ternyata itu berbanding terbalik dengan saudara-saudara kita yang ada di Jogja. Di Jogja itu saya melihat ada abdi dalam yang umurnya sudah ratusan tahun. Ketika ditanya berapa gajinya, waktu itu gajinya hanya 50.000 per bulan. Berarti kan teori itu nggak cocok. Diterapkan di Jogja nggak cocok. Gitu. Orang Jogja yang secara ekonomi itu kesejahteraannya rendah, abdi dalam itu ternyata usianya bisa banyak. Ternyata di Jogja itu ada banyak filosofi yang tidak dimiliki masyarakat lain. Itu yang memotivasi saya untuk lebih mendalami pelajaran sosial. Dan ternyata setelah masuk, ternyata mengasihkan sekali. Akhirnya saya menemukan keindahan di situ. Menemukan warna ya Pak. Jadi kalau saya melihat perilaku seseorang itu saya tidak langsung menjat, ini orang seperti itu, nggak seperti itu. Karena mereka mesti punya latar belakang, harus kita pahami dulu gitu. Dan itu penting juga ternyata untuk karir saya sebagai seorang guru. Ketika ada seorang siswa yang kemudian berperilaku dalam tanda kutip nakal gitu kan, tidak sewajar seperti yang lain, itu saya tidak langsung bisa, wah ini anak kurang ajar, ini nggak bener, ini nggak beres, itu nggak seperti itu. Mesti akan saya telusuri dulu secara pribadi. Ternyata nanti akan ditemukan jawaban-jawaban yang di luar dugaan. Dan akhirnya indah, berakhir dengan indah. Dan banyak juga seringkali menjumpai yang dulunya siswa waktu SMA-nya mungkin nakal gitu ya Pak, tapi ternyata setelah dewasa menjadi orang yang sukses. Betul sekali, banyak yang seperti itu. Nah, berarti jangan selalu menjudge siswa yang nakal memiliki masa depan yang jelek ya Pak ya. Betul sekali, cocok saya. Cocok, karena sebenarnya mereka memang butuh perhatian. Iya, betul. Wah, cocok sekali Bapak Adi ini. Pantas saja diangkat menjadi waka kesiswaan. Cocok Pak berarti Pak. Serem ya? Enggak Pak, nggak seru Pak. Baik banget Pak Adi ternyata kan. Kalian bisa lihat kan, tidak semenakutkan yang kalian pikirkan. Bapak Adi ini, wah. Nah, tadi kan riwayat pendidikan ya Pak ya.
Kemudian kita pengen tahu juga nih tentang riwayat pekerjaan. Pertama kali Bapak mengajar di mana sebelum di SMA Negeri 1 Majenang? Iya, betul. Saya termasuk yang nomad ya, guru yang nomaden kayaknya. Nomaden. Jadi waktu kuliah sebenarnya sudah mengajar juga saya. Mengajar di SMA swasta namanya SMA Yapenas. Kemudian sebelumnya saya sudah mengajar juga di MA tapi di Magelang sambil kuliah itu. Jadi kalau hari Sabtu saya tidak ada kuliah, hari Sabtu saya dikasih jam di Madrasah Aliyah. Waktu itu saya ngajarnya biologi dan matematika dan kimia. Kemudian di SMA Yapenas Jogja itu saya ngajar kimia. Nah setelah lulus kemudian ditempatkan di Riau, di Pekanbaru. Di sana selama 5 tahun. Kemudian pindah ke SMA 1 Banjarsari Ciamis. Dan per 2000 akhir saya pindah ke SMA Negeri 1 Majenang. Jadi sebelum di SMA Negeri 1 Majenang, Bapak ini juga sempat mengajar di sekolah-sekolah lain. Tapi di SMA Negeri 1 Majenang ini tahun 2000. Berarti 2000. Sudah 21 tahun ya Pak ya, kurang lebih. Ya betul, betul. Sudah cukup tua. Lama teman-teman. Sudah tua. Berarti ya termasuk guru senior di sekolah ini ya Pak ya. Lanjut nih Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan pengalaman menarik saat kuliah nih Pak. Nah kalau pengalaman menarik saat mengajar, apakah ada Pak? Wah, mengajar ini benar-benar yang awalnya saya tidak ada motivasi untuk menjadi guru sebenarnya, karena saya bercita-cita ingin menjadi seorang teknik nuklir ya, insinyur nuklir ya. Tapi setelah menjadi guru ya awalnya memang berat karena tidak sesuai dengan keinginan gitu. Tapi setelah dijalani ternyata wah hikmahnya luar biasa. Sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan itu ketika kita mendengar salah satu atau salah banyak dari siswa kita itu sukses kuliahnya, kemudian usahanya sukses, kemudian pekerjaannya juga sukses. Itu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Karena Bapak juga ikut sedikit berperan gitu ya Pak dalam perjalanan siswa itu meraih kesuksesan ya Pak. Jadi waktu lihat tuh wah Masya Allah siswa saya ikut bangga. Apalagi ya Pak ya. Kalau misalnya waktu SMA itu anak ini kayak gitu ya dalam tanda kutip nakal gitu. Ternyata setelah kemudian terjun ke masyarakat sukses, wah itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali ternyata Pak Adi ya. Aduh Pak saya terhura. Saya terharu teman-teman melihatnya. Ada lapel nggak ini Mbak? Masuk pakai lapel Pak. Oke teman-teman, itu adalah sedikit tentang riwayat pendidikan, pekerjaan dan pengalaman menarik dari Bapak Adi ya. Terus teman-teman tadi kan sudah saya sebutkan ya bahwa Bapak Adi ini menjabat sebagai Wakakesiswaan di SMA Negeri 1 Majenang ya Pak. Berarti sebagai pembina organisasi juga ya Pak ya, pembina OSIS. Nah Pak, ada pengalaman menarik nggak Pak selama menjabat? Mungkin dari anak-anaknya, anak-anak OSISnya, atau apa yang Bapak rasakan setelah menjadi Wakakesiswaan itu? Nah, interaksi dengan anak-anak, apalagi setelah saya mendapatkan kepercayaan untuk membantu di kesiswaan itu, semuanya menarik. Karena bagi saya anak-anak itu mempunyai kelebihan yang berbeda dengan anak yang lain. Dan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki itu semuanya menarik. Apalagi kita kan muter ya, artinya yang ini sudah lulus gitu ya, sudah nggak jadi pengurus OSIS misalnya, diganti dengan, jadi selalu ketemu dengan wajah-wajah baru, dan itu selalu menarik, dan itu memberi tantangan, selalu memberi tantangan baru, menarik semuanya. Dan apalagi setiap angkatan pasti ada sesuatu yang ada yang berbeda. Iya, betul, ada yang berbeda ya Pak ya. Ada sesuatu yang tidak mungkin bisa dilupakan. Wah, jadi lebih dekat dengan siswa berarti sebagai Wakakesiswaan ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya teman-teman, udah berapa pertanyaan Pak? Ini banyak banget Pak. Nggak dihitung tahu satu pertanyaan berapa tuh? Jangan Pak. Waduh teman-teman, makanya subscribe teman-teman ya biar gampang. Bercanda teman-teman. Ini belum ditanya nomor sepatu nih. Waduh, buat apa Pak? Tanya nomor sepatu. Aduh, kode nih kayaknya Pak RJ. Gimana? Udah main kode nomor sepatu aja Pak. Gak apa-apa nanti. Aduh, saya jadi mau nanya lagi jadi nggak enak. Takutnya nanti nambah dari sepatu ke topi gitu kan, ke meja. Ya, dari atas kan, dari bawah kan nanti ke atas nanti. Aduh, Pak Adi. Pak ini tadi baru dipuji-puji Pak. Langsung minta sepatu aja. Nih, aduh Jan. Oke Pak, lanjut ya Pak, nggak apa-apa ya Pak. Sepatu nanti belakangan Pak, jangan di sini. Lanjut Pak. Menurut Bapak nih, selama 21 tahun mengajar di SMA Negeri 1 Majenang, dari mulai pertama Bapak datang ke sini sampai akhirnya
sekarang ini, itu perbedaannya apa ya Pak? Dari siswanya mungkin, atau dari, kalau dari fisik masa pasti sudah terlihat ya Pak ya, dari bangunan-bangunannya, mungkin dari siswa dan guru-gurunya gitu, atau sistem pengajarnya gitu Pak, ada perbedaannya mungkin? Perbedaan itu selalu ada dan memang itu mungkin sudah menjadi sunatullahnya ya, seperti itu ya, selalu ada. Tapi yang paling kita rasakan perbedaan sekarang ini ketika ada pandemi ini, perbedaannya sangat drastis. Jadi virus yang begitu kecil tidak kelihatan oleh mata tapi bisa merubah peradaban. Termasuk peradaban bagaimana kita harus belajar. Ini anak-anak harus betul-betul dituntut menjadi anak-anak yang selalu bisa memotivasi dirinya sendiri itu. Karena gurunya nggak ada di depannya. Itu. Jadi kalau dia tidak bisa memotivasi susah banget. Nanti dikat Pak RT. Nah itu ya susah karena nggak ada kontrol dari sekolah, kontrol dari guru itu nggak ada, sulit untuk mengontrolnya. Saya kira perbedaan yang sangat signifikan yang kita rasakan selama tahun-tahun terakhir ini karena adanya pandemi ini. Kalau perbedaan yang lain ya saya kira masih dalam wajar lah, apalagi memang berbeda kan ya. Anak-anak tahun 2000 dengan anak-anak tahun 2021 berbeda. Anak-anak angkatan 2000 dulu ya masih muda-muda, sekarang sudah tua-tua. Beda. Mereka anak yang belum begitu terlalu milenial ya, tapi kalau anak-anak sekarang benar-benar sudah milenial, jadi informasi yang mereka terima banyak sekali dan mereka bisa sekarang ini mereka bisa mengembangkan talent mereka itu tanpa batas. Iya betul. Kalau dulu wah semuanya serba terbatas. Kalau dulu mungkin dari sarananya juga belum mendukung ya Pak ya. Betul, iya. Itu jadi perbedaannya berarti mengarah ke yang lebih baik kan ya Pak, perubahannya ya Pak. Hanya saja sekarang sedang ada pandemi, tapi jadi juga mungkin terhambat. ada kurang baiknya juga ini, mohon maaf ini perhatian buat kita semua orang tua ini atau calon orang tua nanti kalau punya anak ya. Teknologi yang sekarang ini menyebabkan generasi kita itu lebih sibuk dengan dirinya sendiri, kurang peduli dengan sosial, kurang bergaul. Mereka lebih senang bergaul di dunia maya, ketika mereka di dunia nyata canggung. Nah, itu harus kita pikirkan bersama bagaimana caranya, karena sebenarnya kan secara sosial kan manusia makhluk sosial yang nggak bisa berdiri sendiri. Nanti pas Rijalun nih bisa menjelaskan ini ya, nggak mungkin bisa berdiri sendiri gitu kan. Nah, jadi harus dibangun dalam sistem pendidikan itu ada kolaborasi, ada apa ya, ada saling bersosialisasi lah antar individu dengan individu yang lain. Yang itu sekarang mulai luntur kayaknya itu. Kalau bahasa kerennya itu anak-anak zaman sekarang itu terlalu introvert Pak. Betul sekali. Ansos ya Pak ya. Sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sibuk dengan dunianya masing-masing. Betul sekali. Tuh jadi buat pesan juga buat sahabat semansa semuanya, terutama yang bersekolah di sini ya Pak, siswa-siswi sini harus jangan sampailah seperti itu ya, jangan sampai jangan sampai menjadi pribadi yang antisosial. Jangan ada kecelakaan langsung cari HP. Nah, jadi betul. potret diupload, Nah, tapi si korbannya dibiarin aja nggak ditulungin. Wah, itu sering kali kita jumpai di sini ya Pak. Orang mau bunuh diri tuh, mau gantung harusnya kan dicegah ya, malah diskoteng ya. Dari awal dia naik ke pohon sampai dia gantung diri. Sampai dia jatuh. Subhanallah. Aduh, ya itulah yang PR buat kita sebagai pendidik kali ya Pak ya, untuk bisa memperbaiki karakter siswa-siswinya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, dengar-dengar nih ya, SMA Negeri 1 Majenang ini akan melakukan percobaan tatap muka ya Pak ya, pertemuan tatap muka teman-teman yang akan dimulai bulan April ya Pak ya, bulan April, jadi sebentar lagi teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, sudah kurang lebih setahun ya Pak ya? Lebih setahun lebih ya. Setahun lebih SMA Negeri 1 Majenang ini mengikuti anjuran pemerintah untuk belajar di rumah siswa-siswinya. Dan besok bulan April kita akan mencoba mengajak siswa-siswi kelas 10 ya Pak ya? Kelas 10 dulu di bulan April untuk melakukan pertemuan tatap muka ya. Nah, menurut Bapak Adi, tentang pertemuan tatap muka ini gimana Pak? Apakah Bapak setuju atau mungkin menentang? Lalu sudah sejauh mana persiapan SMA Negeri 1 Majenang untuk menghadapi pertemuan tatap muka? Oke, saya luruskan dulu yang pertama, bahwa untuk simulasi tatap muka di bulan April itu ditunjuk sekolah-sekolah tertentu. Dan
tidak termasuk SMA kita. Jadi SMA kita bulan April besok itu belum memulai simulasi tatap muka. Tapi untuk persiapan kita sudah sangat siap. Sudah sangat siap, ruangan kita juga memenuhi, kemudian fasilitas pendukungnya, tempat cuci tangan gitu ya. Semuanya sudah kita persiapkan dan insya Allah juga guru-gurunya juga sudah dipersiapkan dan secara pribadi saya sangat setuju untuk segera tatap muka karena virus ini tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari. Jadi tampaknya juga pandemi kan sudah menyebar kemana-mana. Tinggal kita saja pandai-pandai untuk bisa menjaga imunitas tubuh sambil menunggu program vaksinasi dari pemerintah. Nah, dengan menggunakan slogan 5M itu saya kira sudah cukup memadai untuk mengcover kita supaya tidak sampai terkena dampak dari virus COVID-19 itu. Jadi saya secara pribadi sebenarnya sesegera mungkin aja itu tatap muka itu, karena anak-anak itu ya tidak siap sebenarnya. Semuanya tidak siap sebenarnya untuk pelajaran jarak jauh itu tidak siap. Cuman karena memang kondisinya memaksa seperti itu. Dan pembelajaran akan lebih baik kalau ada interaksi sosial secara langsung ya antara guru dengan murid. Jadi itu saya kira lebih menarik dan lebih cepat lebih baik. Iya. Berarti bulan April besok kita belum. Belum. Tapi insya Allah nanti bulan Juli sudah mulai. Asal kita betul-betul melakukannya dengan menggunakan prokes yang ketat sesuai dengan anjuran dari pemerintah, insya Allah aman-aman saja. Jadi SMA negeri kemungkinan memulainya di bulan Juli ya Pak ya, setelah sekolah-sekolah yang ditunjuk. Tahun ajaran baru berarti hampir 1,5 tahun itu kita PJJ berarti. Dulu kan kita mulai PJJ itu bulan Maret ya. Berarti 16. Kalau sampai dengan Februari kan sudah 1 tahun. Sekarang sudah bulan Maret, sudah 1 bulan. Iya, betul. Wow. Yang tadinya 2 minggu, 1 bulan, sampai sekarang. Jadi anak-anak yang kelas 12 sekarang, mereka sama sekali nggak ada tatap muka di kelas 12. Iya, betul. Tahu-tahu lulus ya Pak ya? Tahu-tahu lulus, alhamdulillah. Dan kelas yang 10 sampai detik ini belum pernah bertemu dari awal mereka jadi siswa Wali baru. kelasnya wajahnya kayak apa, mungkin hanya lihat di Zoom aja kali ya. Iya, sering kali juga mengumpulkan gitu. tugas, nanya mejanya Pak Adi yang mana, padahal nanya ke Pak Adi sendiri. Sering kali seperti itu. Itulah ya Pak, salah satu kekurangan PJJ. Murid jadi tidak mengenal gurunya gitu ya Pak. Tapi itu menunjukkan kehadiran pemerintah. Pemerintah melindungi kepada warganya. Iya, betul sekali. Harus diapresiasi. Ya. Oke, teman-teman. Itu adalah sedikit informasi tentang pertemuan tatap muka. Jadi sahabat Semansa semuanya, bulan April itu masih belum masuk ya Pak ya. Jangan kemarin banyak juga siswa-siswi yang bertanya, Ibu, emang iya bulan April kita mau tatap muka gitu. Cuman kesini ternyata tidak semua sekolah, hanya sekolah-sekolah tertentu untuk piloting project. Nah seperti itu. Jadi gagal bertemu di bulan April kita teman-teman. Insya Allah di bulan Juli. Semoga pandemi cepat berakhir ya Pak ya. Yang kelas 10 sudah kelas 11 nanti. Oh iya udah kelas 11 dan punya adik baru lagi. Kelas 10 lagi ya. Semoga bisa cepat bertemu ya Pak ya. Karena kita juga rindu nih suasana sekolah yang ramai dengan anak-anak. Di kantin, di lapangan, anak di perpustakaan. Kita lihat anak-anak selama ini kan yang di sekolah yang ada cuma ya guru-gurunya, staf karyawannya saja gitu. Semoga pandemi cepat berakhir ya Pak ya. Keadaan kembali normal sehingga bisa aman-aman saja gitu melakukan aktivitas seperti biasa. Oke Bapak Adi, terima kasih atas waktunya. Sekian dulu pertanyaan dari saya dan teman-teman kameramen. Pak dihitung aja pertanyaan. Nanti nomor sepatu Japri aja Pak. Bercanda teman-teman. Ya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang berkenan, bahasa yang kurang berkenan, gak apa-apa ya Pak, kan biasa bercanda gitu biar nggak tegang-tegang banget. Udah makan Pak Adi sama mereka tuh, sama anak-anak Semansa tuh image-nya tuh sebagai kesiswaan tuh kan rada horor gitu ya Pak. Tapi ternyata setelah diwawancara seperti ini Pak Ardi tuh punya rasa humoris gitu ya. Ternyata tidak semenakutkan yang orang-orang pikirkan gitu kan. Jadi terlihat kan. Nggak gigit, aman. Pak RJ masih aman di sana, masih bisa berdiri. Oke, teman-teman, segitu saja untuk podcast kali ini. Nantikan podcast-podcast selanjutnya yang jauh lebih menarik bersama guru-guru senior. Dan teman-teman apabila ingin request
podcast selanjutnya ingin mengadakan dengan siapa, boleh langsung komentar di bawah. Misalnya ingin podcast dengan bapak ini atau ibu itu gitu ya. Boleh sekali request, tinggal tulis ke kolom komentar. Terus jangan lupa subscribe juga, like dan juga share ke teman-teman kalian biar konten SMA Negeri 1 Majenang ini semakin banyak orang yang menontonnya, ya Pak ya. Jadi SMA Negeri 1 Majenang lebih terekspos lagi ya Pak. Tereksposnya otomatis yang bagus-bagusnya gitu ya. Orang-orang di sana lebih mengenal SMA Negeri 1 Majenang. Baik, sekian dulu dari kami. Dadah. Dadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama.